dibuat untuk diikuti untuk membuat program. Silahkan di-adjust code-nya. Nah, problemnya adalah ini akan menerima sebuah bilangan integer. Oke, kemudian periksa apakah ganjil atau genap. Terakhir nanti tuliskan, misalkan N adalah ganjil atau genap. Ya, ini saja. Ini menerima sebuah bilangan integer, misalkan integernya adalah N. Periksa apakah dia ganjil atau genap, lalu tuliskan N-nya ganjil atau N adalah genap. So, inputnya di sini adalah enter a number. Wow, ini sudah dikasih langsung. Saya nggak ketik ini, dia langsung kasih suggestion ya, dan memang benar ini. Enter a number, lalu lakukan conversion dia ke integer, lalu disimpan ke N. Ya, karena dia udah baca instruksi di problem statement tadi. Oke, itu dia enter a number, convert sebagai integer, dan simpan ke N. Silakan di-adjust dulu code-nya. Setelah memberikan input seperti ini, bagian inputnya pun tuntas. So, we continue dengan prosesnya. So, proses ini akan memeriksa bilangan itu ganjil atau genap. Karena dia ada memeriksa kondisi, maka kita buat if. Ya, nanti kira-kira ginilah. Kalau dia ganjil, kalau dia misalkan genap, ya kita pakai if else. Dia ganjil atau genap. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti di sini um, ganjil atau genap. Sebentar sekali lagi saya buat. Ya, di sini otomatis juga kasih ya sama si Gemini ini ada AI. Dan kalau saya lihat ini print fn adalah ganjil, else-nya print fn adalah genap. I think this is correct ya. So saya ikutin dia. Cuman bagian ini aja yang mau kita perbaiki. Nah, apa itu bilangan ganjil? Di sini adalah proses berpikir secara matematiknya yang perlu kita lakukan. Nah, satu, apakah satu itu ganjil? Satu, kalau kita bagi ya dengan dua, ini sisanya berapa ini? Sisanya satu. Ada satu mangga dibagi untuk dua orang. Nah, nggak bisa dua-duanya dapat. Kalau kalau setengah Kak. Oh, kalau setengah. Oke. Nggak mau dia setengah. Dia maunya yang utuh. Itulah. Ganjil genap itu bicaranya yang utuhnya. Kalau ambil lagi dari pohon gimana? Nah, kalau ambil lagi dari pohon, itu artinya ada dua mangga yang dibagi untuk dua orang. Oke. Dua mangga dibagi untuk dua orang. Berarti masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat satu. Sisanya berapa? Nol. Nggak ada sisa. Saya punya dua mangga. Lalu ada dua orang di hadapan saya. Saya berikan satu dan satu. Jadi dua mangga di tangan saya serahkan. Dan di tangan saya bersisa nol. Karena mangganya dua. Orangnya dua. Dan dua mangga dibagi kedua orang. Habislah mangga saya. Tapi kalau mangga saya ada tiga. Dibagi kedua orang. Sebentar ini saya enter dulu. Ya. Tapi kalau mangga saya tiga. Dibagi ini kedua orang. Ada tiga mangga saya. Dibagi kedua orang. Saya kasih satu. Terus masih ada dua. Saya kasih satu lagi karena ada dua orang. Dan mereka sudah dapat masing-masing satu. Ternyata di tangan saya masih ada bersisa satu.
Nah, jadi bilangan ganjil adalah bilangan, nah ini maksudnya, ganjil itu jika apa? Yuk, ada yang bisa lanjutkan? Dibagi dua, bersisa satu. Itulah ganjil. Bilangan berapapun, ketika engkau membagi dengan dua, dan ada sisanya satu, itu pasti ganjil. Tetapi, kalau sisanya nol, itu adalah genap. Oke, contohnya 7. Ganjil atau genap, Fania? 7. 7. Ganjil atau genap? Udah Kak, mikir. Oke, sudah ketemu jawabannya? Berapa? Ganjil jika dibagi dua sisa satu. 7 kalau dibagi dua sisanya berapa? Gak bisa. Nggak bisa, betul. 7 dibagi dua, masing-masing yang dua orang itu dapat 3 kan? Ganjil. Oke, berarti dia ganjil karena masing-masing mereka dapat 3, tapi yang satunya masih saya pegang nih. Yang satunya nggak bisa dipecah. Satunya saya pegang, jadi sisanya satu. So that's why 7 itu adalah ganjil. Nah, untuk membuat ganjil genap ini, itu pun prinsipnya sama. Apakah bilangan N tadi yang diterima tadi, jika dibagi dua bersisa satu. Nah, di dalam programming Python, dibagi itu kamu bisa pakai per, bisa pakai gini bagi dua, atau bisa juga pakai persen. Nah, karena kita mau mengambil sisanya, maka kita menggunakan operator persen ini. Nah, operator persen ini untuk mengambil sisanya. Sisanya satu, maka ini adalah ganjil. Oke, itu saja. Boleh dicoba. Yang sudah berhasil membuat ini, langsung coba dijalankan, dieksekut programnya ya. Silakan adjust, setelah itu execute. Saatnya kita run sekarang 11. Tadi kalian coba angka 11 ya. 11, enter a number. So, saya buat 11. Maka dia masuk ke di sini mestinya. Karena 11 dibagi 2 sisa 1. So, ini mestinya yang bernilai true. Sehingga actionnya adalah print 11 adalah ganjil. Oh ya, betul. 11 adalah ganjil. Oke. By the way, tadi saya lupa. Untuk yang bagian ini, proses dan outputnya ternyata dijadikan satu. Nggak dipisah. So, yang output ini kita nggak perlu ada.